Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya, channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi bagaimana cara memberi pakan yang efektif dalam budidaya ikan nila. Namun sebelum kita masuk ke topik utama, jangan lupa selalu subscribe, like, komen, share, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Teman-teman para pecinta budidaya ikan nila, pemberian pakan merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam membudidaya ikan nila. Karena keefektifan dalam memberi pakan dapat menekan biaya produksi dalam pemeliharaan. Karena pakan ditempatkan pada modal yang sangat besar, berkisaran 70% dari permodalan keseluruhan dalam membudidaya ikan nila. Oleh karena itu, perlu cara yang efektif untuk proses pemberian pakan agar pemberian tersebut dapat efektif dengan target panen yang sudah kita jadwalkan. Ada beberapa teknik yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pemberian pakan menurut ukuran ikan nila kita. Pelet yang kita berikan kepada ikan nila kita harus sesuai dengan ukuran ikan nila pada saat itu. Apabila ikan nila kita masih berukuran anakan, sebaiknya kita berikan pakan yang berukuran 2 mm. Sedangkan apabila ikan nila yang kita pelihara sudah semakin besar, kita sudah bisa memberikan pelet yang berukuran 3 mm. Yang kedua adalah kualitas pakan. Kualitas pakan bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama, kualitas dilihat dari fisiknya dan kualitas yang dilihat dari kandungannya. Kalau kualitas dilihat dari fisiknya, pelet yang bagus adalah pelet yang baru, yang disimpan di tempat yang aman dan tidak berjamur. Sedangkan dari kandungannya, pelet yang berkualitas adalah pelet yang mempunyai kandungan protein sebesar 30%. Yang ketiga adalah porsi pakan. Porsi yang bisa kita berikan dalam setiap harinya itu berkisaran 3-5% dari berat tubuh ikan nila yang ada di kolam kita. Hal ini bertujuan agar proses ikan nila kita untuk tumbuh ini bisa maksimal. Atau porsi itu dapat kita ukur dengan cara pemberian pakan secara langsung hingga ikan nila kita merasa kenyang. Hal ini bertujuan agar maksimal pertumbuhan ikan nila kita tetap terjaga. Faktor yang keempat adalah pembibisan pakan. Pembibisan ini sangat penting karena dengan pembibisan kita menyuguhkan pelet yang lunak sehingga dalam proses pencernaan ikan nila kita tidak terganggu. Selain itu, pembibisan bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan kandungan protein dan kandungan yang lain di dalam pelet di dalam tubuh ikan nila yang kita pelihara. Pembibisan ini sudah saya jelaskan di video yang lain yang bisa teman-teman tonton selanjutnya. Yang kelima adalah faktor waktu pemberian pakan.
Faktor waktu ini sangat penting karena tidak selamanya ikan nila akan mempunyai nafsu yang tinggi untuk memakan pelet yang kita berikan. Semakin banyak kandungan oksigen yang ada di dalam kolam, maka semakin tinggi nafsu makan ikan nila kita. Dan sebaliknya, semakin rendah kandungan oksigennya, maka nafsu makannya juga semakin menurun. Dari beberapa pengalaman yang saya dapatkan, waktu-waktu di mana kandungan oksigen di dalam kolam itu sangat tinggi, itu adalah waktu matahari mulai terbit hingga matahari akan terbenam. Perkiraan bisa kita berikan pada jam 8 sampai jam 9 pada pagi hari, dan pada sore harinya bisa kita berikan pada jam 4 sampai jam 5 sore. Itu adalah waktu di mana kandungan oksigennya masih tinggi. Tapi kalau teman-teman ingin memberikan satu harinya sebanyak 3 kali, maka bisa ditambah pada siang harinya jam 12 sampai jam 1 siang. Yang keenam adalah pemberian pakan alternatif. Bagi teman-teman yang memelihara ikan nila dengan dua jenis pakan, yaitu pakan alternatif dan pelet, maka yang perlu diperhatikan adalah pemberian pakan alternatif seperti dedaunan dan lainnya diberikan di awal sebelum pemberian pelet kita lakukan. Karena hal ini untuk menghindari agar pelet itu dimakan setelah pakan alternatif kita berikan. Apabila pelet diberikan sebelum pakan alternatif, maka pakan alternatif akan tidak dimakan oleh ikan nila kita. Yang ketujuh adalah pemberian pakan pada ikan nila kita secara merata. Hal ini bertujuan agar ikan nila yang kita pelihara di kolam mendapatkan porsi makan yang adil atau yang merata. Semuanya mendapatkan bagian. Apabila kita memberikannya hanya di beberapa titik saja, yang dikhawatirkan adalah hanya ikan-ikan yang agresif dan cepat yang memakannya, sehingga ikan yang lambat itu tidak mendapatkan porsi pakan yang banyak. Yang kedelapan adalah pengambilan sisa pelet yang tidak termakan oleh ikan nila kita. Apabila kita dalam pemberian pakan dan pakan tersebut tidak semuanya termakan, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus mengambil segera pakan yang masih ada di kolam. Apabila kita tidak segera mengambilnya, maka pakan tersebut akan tenggelam dan akan mengendap di dasar kolam. Pengendapan tersebut lama-kelamaan akan menjadi amoniak yang dapat meracuni ikan nila kita. Yang kesembilan adalah jangan memaksakan ikan yang tidak mau makan kita berikan pakan. Apabila dalam suatu hari kita melihat ikan nila kita dalam keadaan tidak mau makan, maka jangan kita paksakan untuk memberikan pakan terhadap ikan nila kita. Karena hal ini akan berakibat fatal. Ya, pakan tersebut tidak akan dimakan sehingga akan tenggelam dan mengendap. Untuk faktor yang kesembilan ini perlu kita amati apakah faktor yang menjadi
ikan nila kita tidak mau makan. Dan apabila faktor tersebut sudah kita dapat penyebabnya, maka harus segera kita atasi. Apabila lama-kelamaan ikan nila kita tidak mau makan dan tidak kita atasi, maka yang terjadi adalah ikan nila kita akan stres dan kemungkinan terburuknya akan mengalami kematian massal. Teman-teman para pecinta budidaya ikan nila, pada mungkin kesempatan pada kali ini hanya itu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.